Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita update kembali terkait dengan perkembangan kasus diplomat muda Arya Daru Pangayunan. Terakhir, kita dengarkan keterangan dari Polda Metro Jaya dari Kabid Humasnya, Kombes Pol Budi Hermanto kan yang mengatakan di wawancara sejumlah media bilangnya begini. Kita pengen ketemu langsung dengan keluarga intinya. Beberapa kali disebutkan keluarga inti, banyak yang menangkap maksudnya tidak mau ketemu sama kuasa hukumnya. Tapi aku lihat di sini sepertinya strategi tersebut kurang berhasil karena walaupun ditawarkan dari pihak keluarga dari pihak Polda Metro Jaya mau datang ke Yogyakarta, kan kayaknya mereka adem ayem aja. Karena kan salah satu statement dikatakan bahwa ini adalah kayak urusan privasi, ada aib orang yang sudah berpulang. Apakah kita harus menceritakan, menjelek-jelekan aib dari orang yang sudah berpulang? Dari Nikolai Aprilindo ya pada saat diwawancara di sejumlah media mengatakan begini, ini kasus tuh lucu katanya, maksudnya banyak kasus yang berhubungan dengan anggota polisi pun yang berhubungan dengan aib itu dibuka semuanya, bahkan tanpa tedeng aling-aling dijelaskan secara detail. Tetapi kasus ADP ini malah aneh gitu, dibilanginnya aib, 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 berhubungan dengan misalnya hubungan terlarang lah, bahkan dulu dikatakan adanya kayak kelainan dalam mencari kepuasan yang dibekap nafasnya untuk mencari A, B, C, dan D dalam ya kepuasan paham maksudnya kan ya. Tapi kan tidak terbukti itu ada mengarah ke sana begitu. Nah, ini strateginya sepertinya kurang berhasil dalam tanda kutip dari kuasa hukum tuh menangkap kayaknya mereka ini mau menakut-nakuti keluarga ADP. Kalian jangan terlalu vokal dong, nanti saya bongkar semuanya loh, nanti malu loh semuanya. Nah, Nikolai Aprindo mengatakan begini bahwa keluarga tuh udah pasrah, dibuka aja aibnya semuanya, karena tujuan sekarang adalah keluarga pengen tahu penyebab sebenarnya kenapa anggota keluarganya ini berpulang dengan cara yang cukup nggak cukup aneh lah dan sama sekali nggak masuk akal dengan berbagai macam data-data yang kualitatif, kuantitatif yang sudah kita bahas di video-video sebelumnya. Dipikirnya bakal takut gitu kan, ternyata ya udah buka aja karena memang secara logika aja masyarakat kita juga udah pada mikir, oh apakah ini berhubungan dengan pada umumnya kasus-kasus yang berhubungan dengan ada unsur pidana bahwa kalau nggak asmara ya harta, kalau nggak ya tata, apakah mengarah ke sana juga? Salah satu statement disampaikan dari Kabid Humas adalah begini, ini kasus bisa naik ke penyidikan asalkan ada unsur pidananya. Beri penyelidik ruang untuk dapat bekerja profesional dan transparan, terus mendalami dari temuan-temuan baru. Ini disampaikan dari wawancaranya di Tempo ya. Bahkan juga dikatakan kami saat ini akan menghubungi Meta. Kayaknya Meta ini adalah bukan nama dari kerabatnya Daru ya, tapi Meta itu yang Instagram atau Facebook, tentang sosial media Daru yang diduga itu dikendalikan oleh orang lain. Kalau mengenai penyebab kepulangan dari ADP, dari penyidik mengatakan bahwa dia meninggal karena kehabisan nafas tanpa keterlibatan orang lain. Oke, dengan berbagai macam kejanggalan yang menurut kuasa hukumnya, Nikolai Aprilindo, itu sangat janggal. Misalnya begini, kan ada beberapa luka-luka yang juga tidak bisa dijelaskan oleh dokter forensik. Yang pertama begini poinnya, pada saat dilakukan dialog antara kuasa hukum dengan pihak Polda Metro Jaya terakhir. Saat terima kondisi dari ADP, dokter forensik mengakui bahwa kondisinya itu sudah terbuka lakban, jadi bukan lagi masih terlakban. Ini ditanya langsung sama Pak Nikolai yang dikatakan bahwa kok udah dibuka langsung begitu, apakah itu tidak mengurangi apa ya, dalam tanda kutip sudah tidak virgin lagi begitu loh kondisi terakhir karena bisa memberikan petunjuk secara saintifik. Dikatakan bahwa mereka tidak bisa menjelaskan alasannya kenapa kok sudah dibuka kondisinya. Ya, seperti dikatakan ya bahwa dari plastiknya atau dari lilitan lakbannya itu bisa menjadi petunjuk paling tidak apakah masih bernafas atau tidak kondisi dari ADP. Memangnya kalau masih bernafas poinnya apa aja sih ya? Masih bernafas poinnya adalah oh berarti waktu dimasukkan siapapun yang memasukkan tersebut baik diri sendiri atau orang lain ya artinya Arya Daru masih hidup gitu loh. Tapi kalau ternyata tidak ditemukan partikel-partikel yang berhubungan dengan dia masih bisa nafas, artinya sudah dapat dipastikan ada orang lain yang memasukkan plastik tersebut dan juga lilitan lakbannya. Tapi kalau masih ada nafasnya, masih ada kemungkinan antara ada pidana atau nggak pidana. Tapi kalau ternyata tidak ada uh,
unsur-unsur zat hidup manusianya pada saat dimasukkan, berarti sudah pasti itu adalah ada orang lain yang memasukkan. Karena nggak mungkin dong orang yang sudah nggak bernafas, dia bisa memasukkan plastik, dia bisa melakban diri sendiri. So, itu adalah logikanya. Tapi kan sayang sekali, kok sepertinya dari pihak penyidik aku lihat waktu rilis beberapa bulan lalu tidak menjelaskan temuan tersebut. Padahal ini kan lokasinya di Jakarta loh. Banyak dokter-dokter forensik yang jago-jago, pinter-pinter. Menurut aku bukan salah di dokter forensik ya, tapi dugaannya adalah orang yang melepaskannya. Padahal kan penyidik harusnya udah ngerti, jangan dilepas harusnya gitu. Atau dilepas, ya disesuaikan, sterilkan agar bisa dicek lagi dalamnya. Tapi apakah sudah dilakukan pengecekan juga? Dokter otopsi juga bisa kena nih. Tapi nggak tahu nih kenapa seperti apa karena nggak ada laporan mengenai hasil itu. Nah, tentang tentang 4 sidik jari yang dibahas sama Pak Nikolai. Hanya satu yang bisa teridentifikasi milik ADP. Yang 3 itu katanya kan rusak ya, sudah kita bahas di video sebelumnya. Yang menjadi pertanyaan adalah begini, menurut Pak Nikolai dalam wawancara di Sindo ini bahwa penyidik itu dalam pemaparannya kemarin mencontohkan kayak di botol minum ya, itu ditempelkan tangan kita, pada saat kita lap jarinya itu langsung bisa hilang. Nah, aku tangkap kayaknya Pak Nikolai ini nggak percaya menurut teman koleganya yang juga seorang ahli di bidang forensik, mengatakan bahwa sidik jari itu bisa bertahan hingga puluhan tahun, bahkan ratusan ribuan tahun. Memang bisa. Aku inget banget teman-teman, kalau kalian penonton lama aku di kasus Subang, ini dulu sempat kita berdebat panjang ya dengan beberapa ya konten kreator yang lainnya dan juga ahli lainnya. Karena waktu itu aku bilang bahwa sidik jari itu bisa bertahan ribuan karena aku mengutip dari adanya manusia purba kan ditemukan di situ. Tapi kan akan aku coba baca lebih detail ya. Sebenarnya bisa bertahannya berapa lama, bisa cepat, bisa lama tergantung dengan kondisinya. Enggak 100% benar tapi juga enggak 100% salah. Aku bacakan dari Google yang sudah aku riset di sini ya. Sidik jari bisa bertahan sangat lama dari hitungan jam hingga bertahun-tahun. Lama itu kan adjektif kata sifat, tergantung dari durasinya. Tergantung pada permukaan, logam, kaca, tahan lama, kain, kertas yang cepat hilang ya. Dan kondisi lingkungan, kelembapan, suhu, cahaya, air, sentuhan lain. Sidik jari laten, minyak atau keringat pada permukaan non-pori seperti kaca atau logam bisa bertahan bertahun-tahun jika tidak terganggu. Bahkan bisa ditemukan setelah 40 tahun di kasus tertentu. Ya kayak kaca di mobil kan yang aku bilang, kita tempelin aja jari kita di kaca, itu kan masih ada sidik jarinya, itu baru hilang kalau dilap, dicuci pakai air. Tapi kalau itu tidak, kayak misalnya sekarang lagi kejadian musibah ya di Sumatera, lihat aja tuh tulisan-tulisan pakai tangan yang kami lapar, atau sidik jari dan sebagainya. Itu kan masih bisa kelihatan sampai sekarang karena memang tidak ada orang yang mengusapnya. Tidak ada orang yang merusaknya. Tapi kalau ada banjir, mohon maaf seandainya gitu ya, ada banjir susulan lagi, itu bakal hilang karena terhapus sama air gitu. Jadi memang bisa bertahan lama asalkan dengan kondisi-kondisi yang seperti ini. Permukaannya misalnya, faktornya. Permukaan non-pori itu yang kayak kaca, logam, plastik, jadi kayak nggak ada yang kayak kain gitu kan, itu kan banyak pori-porinya tuh. Sidik jari bertahan paling baik di sini karena minyak tidak mudah terserap, bisa berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Nah, kalau kayak di apa kondisinya Daru, itu kan kayak sidik jari di mana di lakban itu kan seharusnya plastik ya, pori-porinya juga pori-pori yang setahu aku sih kalau lakban itu kan yang nggak ada pori-porinya, lebih bagian yang kayak plastik contohnya nih harusnya bisa bertahan lama loh. Tapi kenapa kok rusak? Kan sebenarnya agak aneh ya, kan permukaan non pori. I don't know apa yang ngerusaknya, cuaca mungkin. Apakah cuacanya di dalam itu sebegitu dahsyatnya kan dalam kamar, ruangannya ber-AC lagi. I don't know, unik di sini. Terus yang kedua, permukaannya itu yang pori, kayak kertas, kain, kulit, itu minyak cepat meresap dan menguap, sehingga sidik jari hilang lebih cepat, seminggu atau kurang, kecuali jika terkontaminasi zat lain. Nah, kayak yang pernyataan penyidik bahwa di sarung bantal, kemudian di cover bed itu susah ditemukan, ya karena make sense itu adalah ada pori-porinya. Tapi kan dikatakan bahwa hilangnya itu bisa seminggu kurang, tapi kan diambil identifikasinya dalam hitungan jam ya sebenarnya. Apakah ada kontaminasi zat lain nih? Nah ini dicurigain.
Apakah si para pelaku yang yakin ini ada unsur pidananya, mereka juga sudah melakukan pembersihan sidik jari? Kayaknya sih kalau memang betulan ada unsur pidana, kemungkinan besar ya lebih ke situ faktornya. Kondisi lingkungan, kelembapan dan suhu. Kita lihat di kondisinya Arya Daru ya, dari video-video yang beredar. Kelembapan tinggi bisa mempercepat penguapan minyak, suhu ekstrim bisa mempengaruhi. Ya, Jakarta kan lembabnya cukup tinggi ya. Sekali lagi, tapi kan ruangannya ber-AC, Anjas. Ini bukan berada di udara luar. Jadi menurut aku agak nggak masuk akal kalau begitu cepatnya. Cahaya dan udara, paparan terus-menerus akan menghilangkan sidik jari lebih cepat. Itu diambilnya tim Inavis kan dalam hitungan jam. Setelah setengah 8 kurang lebih didobrak ya. Itu kan datang sekitar sejam atau 2 jam kemudian sudah ada tim Inavis datang melakukan berbagai macam pengambilan sampel. Air katanya. Hujan atau air dapat menghapus atau mengganggu sidik jari. Kan tidak ada air di situ karena di dalam kamar. Jenis sidik jari. Nah, sidik jari laten itu minyak atau keringat yang paling umum ditemukan di TKP bertahan lama di permukaan halus ya, seperti kaca, atau meja-meja yang tidak ada pori-pori ataupun logam. Nah, sidik jari paten seperti darah, cat, dan lain-lain lebih tahan lama karena meninggalkan jejak langsung tetapi tetap tergantung permukaan. Kesimpulannya, jika Anda mencari sidik jari di tempat kejadian perkara pada permukaan seperti logam atau kaca yang terlindungi, sidik jari bisa sangat awet, bahkan bisa bertahan lama setelah kejadian. Sementara itu, pada permukaan seperti kain atau kertas, sidik jari akan hilang relatif cepat. Jadi, apa yang disampaikan Pak Nikolai atau penyidik, mereka tidak benar 100%, mereka juga tidak salah 100%, pasti ada konteksnya dan sebagainya. So, poinnya adalah pengambilan sampel sidik jarinya kapan? Apakah masuk atau enggak? Terus, kok bisa rusak? Ya, rusaknya apakah dia sudah menghapusnya dengan berbagai macam cara yang yakin ada unsur pidananya. So, ini adalah bagian yang menurut aku harus didalami. Kita tunggu nanti ya dari penyidik. Kita support penyidik kalau memang betulan nggak ada unsur pidananya, tolong dibuka lebih detail bukti-buktinya. Karena jangan sampai gara-gara misalkan hanya tuntutan dari masyarakat, padahal ini nggak ada unsur pidana, kita nggak mau juga ada orang tersangka yang bukan pelakunya. Tapi kalau memang ini ada pelakunya, ada unsur pidananya, please dibuka sebenar-benarnya. Ya, mudah-mudahan ya segera terwujudlah fakta sebenarnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini. Follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjas Asmara. Bye.